Kita lanjut ya Pak. Yes. Kursi sore. Udah menjelang senja. Iya, menjelang senja ya. Temaram jingga mulai tampak. Iya. Iya. Langsung puitis. Iya. Menyapu siang yang digeser dengan malam. Cie. Ini termasuk etika atau moral ya? Termasuk di dalam novel loop. Iya. Itu ditunggu tuh novel loopnya. Ini masih menyambung pertanyaan yang tadi Pak. Bagaimana? Ini Bunda dulu dah. Hah? Oh yang tadi pertanyaan. Oh ya yang terakhir ya udah. Tahan itu. Oke Bunda dulu. Menyambung yang video sebelumnya Pak, Bapak kan bilang bahwa etika dan moral itu lebih pada dicontohkan. Kan? Nah kalau emang itu dicontohkan, kenapa dalam lingkungan agamis seringkali etika dan moral ini justru hilang? Iya. Ini banyak contoh yang ya, yang kita lihat sama-sama lah. Ironis ya. Iya, ironis banget itu. Iya. Karena kalau kita lihat dan kita sedikit untuk jujur. Tetapi dengan pikiran terbuka. Di dalam lingkungan agama yang ditekankan adalah peraturannya. Do dan dan. Ini boleh, itu tidak boleh. Kamu harus melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan ini. Kemudian penekanan kepada ritual. Penekanan kepada ritual dan penekanan kepada boleh dan tidak boleh ini bukan moral. Dia membentuk satu perilaku tertentu, ya. Etika beragama ketika misalnya ada seseorang yang beragama Islam, kemudian perilakunya menunjukkan dia taat melakukan ibadah 5 kali sehari. Itu etika beragama Islam. Tapi apakah dia bermoral? Saya mengatakan tidak bermoral. Dia beretika dengan mengikuti peraturan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam agamanya. Maka kemudian itu hilang karena yang ditekankan adalah peraturan boleh dan tidak boleh. Kemudian praktek-praktek ritual keibadahannya yang banyak ditekankan itu. Jadi mereka akan tumbuh dengan kehilangan, saya mengatakan kehilangan moral. Karena setiap kali apa yang mau dilakukan terbentur oleh hanya karena boleh dan tidak boleh. Dan ketika boleh dan tidak boleh itu merasa boleh sedikit dilanggar, maka dia akan merasa bebas. Oh ternyata misalnya ya, dari kecil misalnya nih, saya dari kecil sudah diberikan pengetahuan bahwa kalau kamu mencuri, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ternyata pada saat dewasa, saya mencuri dan gak dihukum sama Tuhan. Oh, pikirannya mulai. Iya. Karena itu bukan moral. Karena itu bukan moral kan. Kalau moral, bagaimanapun juga tanpa ada peraturan, dia akan melakukan karena dia punya moralitas. Tetapi ketika itu hanya peraturan dan kok nggak apa-apa ya? 1 kali gitu. Kemudian dia coba 2 kali. Oh nggak apa-apa ya? Atau nyobanya makin gede. Loh, kayak korupsi lah. Iya. Korupsi itu kan tidak dilakukan tiba-tiba banyak kan, enggak kan? Dari sedikit 100.000, kok hidupku baik-baik saja ya? Atau dimulai dari alat-alat kantor. Ya, kok baik-baik saja ya? Meningkat, masih baik-baik saja ya? Berarti Tuhan satu mungkin nggak ngelihat gitu kan? Atau jangan-jangan nggak ada gitu. Wah, nggak masuk catatan. Nggak masuk catatan. Toh kemudian ternyata dia korupsi besar, hanya dihukum. Yang jalan kan peraturan hukum di negara. Tuhan tetap tidak campur tangan kan? Tadi loh, dulu waktu aku belajar agama, kalau aku korupsi, aku akan dilaknat oleh Tuhan. Misalnya tangannya jadi panjang gitu kan. Tangannya dipotong. Tiba-tiba gitu kan, atau
hidungnya jadi panjang gitu. Ternyata enggak. Oh ya udah aku lakuin aja. Nah, karena tidak bermoral, karena dia hanya mentaati peraturan agama. Dan once ketika dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan agama dan dia merasa bahwa Tuhan tidak menghukumnya, maka dia akan lakukan terus. Iya. Karena hanya sebatas peraturan. Iya, makanya nggak heran ya Pak ya kalau misalnya kita ada di lingkungan itu ada sampai ada istilah, saya lihat kok dia orangnya rajin ibadah, tapi ternyata dia korupsi loh. Terus ada yang lebih emes lagi karena gini Pak, dia terbukti bikin rumah ibadah atas nama inian lah gitu, mungkin keluarga atau apa. Terus ternyata endingnya dia korupsi, berarti itu tempat ibadah dibangun dari uang korupsi. Itu kan perilaku yang membingungkan ya Pak ya. Mungkin tujuannya baik, tapi itu membingungkan kalau menurut saya. Bukan tujuan baik. Perilaku yang tidak bermoral. Menghilangkan perasaan bersalah. Ya bisa jadi menghilangkan, misalnya saya korupsi, supaya dosanya nggak besar-besar amat gitu misalnya gitu kan. Kalkulatornya kayaknya udah jalan itu Pak. Nah, dan kayak gitu ini kan bukan moral. Tidak moral. Ketika saya melakukan satu kesalahan besar dan saya anggap kesalahan itu akan bisa lunas ketika saya pergi ke tanah suci, ini kan bukan bermoral. Karena moralitas bukan karena dia bisa hitung-hitungan terhadap sesuatu, bukan karena dia takut sesuatu, tapi dia sadar penuh kan, kalau moralitas, dia sadar penuh dia tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan merugikan orang lain. Nah, ironis kalau kita melihat hal-hal kayak tadi, kenapa di satu lingkungan agama malah banyak kita lihat kehilangan etika dan moral? Ya karena tadi yang ditekankan peraturan, praktek ritual. Justru tidak ada contoh-contoh perilaku yang relate sama kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Bahkan yang dia lihat contoh-contohnya banyak di berita-berita. Nah itu Pak yang berlawanan. Bahkan maksudnya pemukanya gitu kan ya, yang kita dengar belakangan ini kan sangat relate. Misalnya gitu kan. Contoh yang mudah kan, ketika dia melihat guru agamanya berdebat dengan orang lain, ini kan contoh role model yang dia lihat kan. Oh berarti besok aku juga akan seperti ini. Aku juga akan merasa menang sendiri, aku juga akan merasa pendapatku menang sendiri gitu. Sehingga aku juga akan mendebat siapa saja seperti contohnya loh. Karena dia guruku aja mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya, ya udah, dia juga ngikut nanti. Itu kelihatannya sepele, tapi nggak disadari. Iya. Baik. Sebenarnya itu sesuatu hal yang apa ya Pak ya, basic banget ya di kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan itu ya. Karena itu tadi. Kenapa dibilang basic? Karena kita kehilangan tentang ajaran etika dan moral. Nah, etika dan moral itu bisa dirangkum bahwa dia ada di dalam satu koridor besar yang namanya budi pekerti. Baru mau nanya. Iya. Ini kalau udah menarik ya Bun ya. Buat kita nih kalau udah tentang budi pekerti itu buat emak-emak nih jadi menarik nih. Karena kemarin kita juga agak sempat nyerempet sedikit ya kan. Sedikit ya. Tapi tahan dulu Bun, tahan. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Jadi nggak manggil si Budi dulu ya? Nah, karena tadi di lingkungan agama tadi kita bisa dari sesuatu hal yang kita tanamkan ya Pak ya, untuk artinya dipercontohkan gitu ya di lingkungan agama supaya seharusnya kalau memang lingkungan agama mau memberikan pengajaran tentang etika dan moral. Kalau memang nggak perlu ya hapusin aja. Hapusin lingkungan agamanya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana prinsip-prinsip etika bisa dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat tanpa referensi doktrin agama?
sebetulnya ini yang mesti harus kita lakukan. Orang mungkin akan menyebut ini adalah sekularisme. Ini adalah ajaran sekuler gitu. Atau kalau di dalam negara ini akan menjadi negara sekuler gitu. Negara yang memisahkan agama dengan politik gitu, agama dengan pendidikan, agama dan segala macam gitu. Tapi bagi saya ini bukan tentang sekuler atau tidak. Bukan. Bagi saya adalah tentang bagaimana kita mempertahankan peradaban manusia ke depan menjadi manusia-manusia yang unggul. Karena peradaban ini nanti peradaban yang ada atau manusia yang masih ada adalah ya mau nggak mau itu kan manusia-manusia yang dianggap unggul untuk mempertahankan peradaban itu sendiri. Kalau kita tetap mempertahankan bahwa agama itu dianggap sebagai etika dan moral, dan tetap agama yang dikemukakan ke depan apapun agamanya, maka yang menjadi pengajaran utama adalah praktek ritual, kemudian aturan boleh dan tidak boleh. Kemudian kalau ini terjadi terus, maka kita akan kehilangan etika dan moral. Ketika kita kehilangan etika dan moral, nanti sangat mungkin sekali bahwa saya boleh membunuh orang lain karena berbeda keyakinan, berbeda keimanan. Toh peraturanku boleh kok. Peraturanku boleh loh, aku bunuh kamu karena kamu aku anggap berbeda keyakinan dan mengancam keimananku. Peraturan di dalam keimananku boleh, misalnya ya. Nah, tapi ini kan bukan moral. Ini kan bukan moral. Dan ini bukan etika universal. Nah, ini yang saya takutkan kalau yang dikedepankan itu kalau di dalam agama hanya tentang peraturan boleh dan tidak boleh, dan hanya tentang peraturan ritual, praktek keagamaan. Sehingga kalau kehilangan moral dan etika kayak tadi bisa terjadi. Kemungkinan besar apa ya? Kemungkinan besar karena pengendali dalam dirinya, pengendali moral dalam dirinya nggak ada. Dia hanya dibangun atau diperintah atas perintah boleh dan tidak boleh. Nah, kalau perintah boleh dan tidak boleh ini ditafsirkan secara salah oleh oknum-oknum tertentu, maka pengendalinya ini kan nggak ada. Nah, atas dasar peraturan apapun, kalau kemudian kita membunuh orang lain hanya karena kita terusi, itu kan bukan moralitas. Walaupun kalau kemudian kenapa kamu membunuh dia? Dia mengancam keimananku, dan di dalam aturan imanku boleh membunuh orang. Wah, itu kita bisa bunuh-bunuhan itu. Mengerikan ya. Oh, ya, bisa, sebenarnya itu mengerikan banget ya. Bisa punah. Iya. Nah, makanya kemudian kalau dari sekarang kita tidak memperbaiki tentang bagaimana memberikan role model tentang etika dan moral, ya kita akan terjebak pada ritual-ritual formal aja dan berbahaya bagi peradaban. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, etika itu bisa berubah seiring waktu nggak? Bisa. Justru etika dan moralitas itu akan lentur. Akan lentur. Karena bukan berupa peraturan itu ya Pak? Bukan berupa peraturan, dia akan menyesuaikan setiap perubahan-perubahan zaman. Misalnya gini, zaman dulu, zaman saya SD, ya Bunda SD. Kalau saya Bunda SD, Evi belum lahir ya. Saat zaman kita SD, etika di dalam sekolah mendengarkan guru dengan tekun. Iya. Ya karena belum ada handphone kan. Mendengarkan dulu. Bahkan kemudian ketika pelajaran matematika nggak boleh pakai kalkulator. Iya. Nggak boleh pakai kalkulator. Nah, zaman sekarang ketika jangankan kalkulator, hitung-hitungannya sudah semakin rumit. Ada nggak guru yang melarang siswanya untuk menggunakan teknologi di dalam pelajarannya?
Sekarang enggak. Udah enggak sih? Enggak lah. Iya. Karena ini kan etika pendidikan berubah kan. Nilai-nilainya, moralnya juga tentu berubah. Sekarang banyak guru yang sudah menyadari bahwa nilai-nilai di dalam kelas itu apa yang dianggap bahwa murid itu menghargai gurunya, bukan hanya murid yang diam. Karena pendidikan tentang manusia semakin berkembang, maka kemudian kita sekarang tahu yang dulu nggak tahu tentang, oh ada anak yang visual, ada anak yang auditori, ada anak yang kinestetik. Dulu nggak ada. Zaman kita kecil itu nggak ada. Makanya yang dikatakan moral di dalam kelas, nilai-nilainya ya duduk diam. Duduk diam, nggak membantah, tidak menyangkal. Duduk diam dan tidak membantah itu kalau diberi nilai orang tuanya pada saat ambil rapot, itu dikatakan anak bapak itu moralnya bagus sekali. Bagus banget Pak. Mesti di rumah diajarinnya bener Pak. Ya, iya. Karena belum ditemukan kan, belum ada istilah auditori, kinestetik, sama visual dalam dunia pendidikan. Termasuk perubahan dalam sikap guru Pak ya. Iya. Dulu saya ingat kan kalau ada anak yang rame atau ngeyel gitu kan, penghapus bisa melayang gitu Pak. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada. Gitu. Nggak ada penghapus soalnya. Ngajarnya pakai proyektor. Iya, udah nggak ada Bun. Ada, sekarang masih ada lah di SD itu masih ada. Ya, di tempat-tempat tertentu masih ada. Nah, sekarang kalau ada anak yang rame dan gurunya tahu dia adalah tipenya kinestetik, ya gurunya nggak akan bilang bahwa anak itu tidak bermoral. Oh, penilaian tentang moral itu sendiri juga berubah. Dan itu bukan satu bentuk yang stagnan. Ini sebenarnya etika sendiri itu universal atau relatif Pak? Penerapan etikanya relatif. Penerapan relatif. Yang dikatakan etika universal adalah ketika apa yang perilaku yang dia lakukan itu tidak merugikan dia dan orang lain. Oh, itu di poin itu Pak ya? Di poin itu yang universal. Ya. Penerapannya relatif. Penerapannya tergantung masing-masing keluarga, misalnya gini, lingkungan. Etika makan lah. Ketika kita makan di warung Padang, makan pakai tangan. Iya. Udah paling nikmat. Paling nikmat dan itu etika yang biasa. Iya. Tidak dianggap, dia nggak tahu aturan, enggak kan? Tapi kalau kita makan itu di table manner yang dihidangkan misalnya oleh kerajaan Inggris misalnya. Karena table manner kan dari sana kan. Makan harus pakai sendok yang paling luar gitu kan. Kemudian kita serasa di warung Padang itu, itu akan dianggap tidak beretika. Iya. Karena penerapan etika sesuai dengan tempatnya. Nah, misalnya kemudian orang berargumen, makan di table manner pakai tangan. Loh, kenapa aku dikatakan tidak beretika? Aku kan nggak ngerugiin, aku kan tidak merugikan orang lain gitu. Ya bagi dia tidak melihat merugikan orang lain, tetapi coba pakai kacamata orang lain dengan etika-etika yang berlaku di budaya setempat. Itu kan merugikan bagi dia. Itu makanya muncul idiom apa Pak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Ya, itu udah keren banget. Bumi mawa coro, negoro mawa toto. Apa lagi itu? Rumi. Bahasa Jawanya itu tadi. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nilai-nilai moral itu Pak bisa muncul dari pengalaman manusia dan pemikiran rasional dibandingkan dengan ajaran agama? Kalau dari kecil kita itu dididik untuk berpikir kritis, maka nilai moral dan etika itu akan berkembang. Orang misalnya, saya melihat mbah saya misalnya ngelarang saya ketika maghrib saya makan di depan pintu gitu. Ojo mangan ning ngarep pintu ora ilok gitu kan. Larangan kan. Mungkin bagi mbah saya itu adalah nilai dan etika
ya nggak bagus dong makan depan pintu, apalagi udah mau gelap. Kalau ada orang masuk nggak ngelihat, kan nendang kamu misalnya gitu kan, itu kalau dijawab. Tetapi ketika saya tidak diberikan ruang untuk bertanya, maka saya tidak akan pernah tahu penerapan etika itu atau nilai itu. Kenapa kok saya tidak boleh duduk sore hari di depan pintu? Saya nggak akan pernah tahu nilainya. Dan nantinya zaman sekarang ya, udah terang, misalnya banyak lampu terang gitu, mau duduk depan pintu ya nggak apa-apa, orang terang, orang mau lewat juga tahu. Kelihatan. Ada EV gede banget di situ. Ya masa nggak ngeliat? Nggak kelihatan kan? Gemoy gini. Nah, kalau yang ditarik adalah nilainya, maka kita tidak terkungkung oleh bentuk implementasi etika moral pada zaman mbah saya dulu. Saya tahu nilainya kok. Oh, nilainya adalah nggak sopan. Oke, bentuk nggak sopannya yang relevan pada zaman ini apa? Gitu. Bentuk relevannya yang nggak mengganggu jalan zaman ini seperti apa? Yang kita tarik nilai, bukan bentuk implementasi dari etika dan moral pada zaman itu. Nah, misalnya kalau kita mau contoh ekstrim nih, nilai korban. Sebentar lagi kan ini hari raya korban ya. Dengan menyembelih hewan, ini adalah bentuk etika dan moral pada zaman itu. Nah, kalau kita mau tarik relevansinya ke zaman sekarang, yang kita tarik adalah nilainya. Apa sih nilainya? Yang mau diajarkan di dalam prinsip etika dan moral tentang penyembelihan hewan kurban itu apa? Nilainya apa? Nah, kalau kita tahu prinsip etika dan moralnya, kemudian yang kita tarik adalah prinsip nilai itu, maka kita bisa menerapkan dalam praktek-praktek bentuk apapun juga, dan tidak harus menyembelih hewan. Nah, kalau yang ditekankan tadi peraturannya, mau nggak mau, jadi sampai kapanpun itu nggak akan berubah. Suka nggak suka ya harus sembelih hewan. Padahal kan kebutuhan yang mau dibantu kan beda-beda sebenarnya. Iya, itu kalau nilai kan. Iya. Kalau orang paham, sadar bahwa yang ditarik adalah nilai-nilainya. Tetapi kayak tadi, kalau yang diajarkan di dalam prinsip-prinsip lingkungan agama, bukan nilai, tapi ada bentuk praktek yang harus dipertahankan. Perintah, lebih ke perintahnya yang dia. Nah, misalnya, saya berhasil mengembangkan kambing misalnya kan, di dalam satu kecerdasan buatan di AI, dalam bentuk teknologi kan, dan nilainya ada, nilai jual. Misalnya kambing di luar tuh 4 juta. Kambing saya dalam bentuk kecerdasan buatan ini, karena dia pinter ya, itu bisa saya jual di market market kripto gitu. Dengan nilai yang sama 4 juta. Bisa nggak saya korban itu? Nilainya sama 4 juta juga. Selama ini terkungkung pada peraturan itu. Bentuk praktek ritual, ya. Bentuk praktek ritual. Kembali ke etika, Pak. Saya kok kayaknya tertarik etika. Kita tadi ya, Evi agama aja ya. Dalam konteks etika, peran empati itu perlu banget, Pak. Empati ya. Di dalam etika, manusia diajarkan untuk mengasah empati. Jadi empati bisa saja tidak muncul ketika dia tidak, dalam tanda kutip, belajar etika. Makanya kalau di dalam budi pekerti itu ada pelajaran sosial etika, sosial etiket. Bagaimana dia beretika di dalam sosial. Beretika di dalam sosial itu bisa bagaimana kita bicara dengan orang lain. Kalau saya menunjukkan etika berbicara dengan orang lain itu dengan melihatnya, tidak dengan pegang HP. Ini kan prinsip-prinsip empati di dalam etika. Nah, kalau
itu tidak dilatih dari kecil dan anak-anak tidak dilahirkan tentang hal itu, maka dia bisa aja bicara sama orang tuanya sambil pegang HP-nya, ntar lah, sambil main game gitu. Lagi dia orang tuanya misalnya, Gung, nanti beliin kerupuk ya. Itu lagi emang, iya anjing. Iya kan sekarang gitu kan, anak-anak kan iya, sambil main gitu, sambil ya berkata-kata yang gitu tadi lah iya, kan kalau sambil iya kotaknya ini iya, gue bunuh loh, gue ini kan gitu iya. kan sambil main kan. Nah itu kan etika kan, Iya. etika. Ketika dia berusaha untuk berperilaku yang mengedepankan empati kepada orang lain. Nah kalau kita lihat kan hal-hal kecil seperti ini kan mulai hilang. Ya kenapa kok hilang? Pertanyaannya balik lagi. Ya karena yang ditekankan adalah peraturan tentang praktek-praktek ritual. Bukan contoh, iya. Contoh perilaku ya Pak. Jadi mana? Kita mau nyontoh dulu ini? Iya. Kita perlu mencontoh sesuatu dulu. Ngopi misalnya. Kita ngopi misalnya. Yuk, kita seruput Yes. kopinya dulu.